tamu kamar sebelah. Kos tua itu tidak pernah sepi, meski hanya ada satu penyewa. Tidak banyak yang tahu bahwa di Jalan Lembang nomor 17 berdiri sebuah bangunan kos tua yang tampak terawat dari luar. Tapi satu hal yang ganjil, selalu hanya disewa oleh satu orang, tak pernah lebih. Pemilik kos bernama Bu Sarti selalu berkata, kos ini cukup untuk satu orang, lebih dari itu bisa bahaya. Orang-orang mengira beliau hanya menjaga privasi penyewa. Tapi setelah malam itu, semuanya berubah. Dan cerita ini berasal dari satu-satunya penyewa terakhir, Arga. Arga adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang magang di kota kecil itu. Ia butuh tempat tinggal yang murah dan tenang. Kos Jalan Lembang terlihat ideal. Kamarnya luas, bersih, dan harga sewanya hanya setengah dari kos lain di sekitar. Tapi ada satu syarat, ia harus tinggal sendiri di seluruh bangunan kos itu. Kalau ada suara dari kamar lain, abaikan saja, itu hanya suara rumah tua, kata Bu Sarti sambil tersenyum kaku. Malam pertama terasa sunyi. Terlalu sunyi. Pada malam kedua, saat Arga sedang membaca skripsinya, ia mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Datangnya dari dinding sebelah kanan. Padahal kamar sebelah harusnya kosong. Arga berpikir itu hanya tikus atau suara kayu tua yang retak. Tapi suara itu terus muncul. Setiap malam, selalu pukul 2.13 dini hari. Pada malam kelima, suara ketukan berubah menjadi bisikan. Arga mulai mendengar suara perempuan. Tolong, buka, aku terkurung. Ia mencoba membuka pintu kamar sebelah, tapi terkunci. Anehnya, saat menempelkan telinga ke daun pintu, ia bisa mendengar suara napas. Keesokan harinya, Arga bertanya ke Bu Sarti, "Tidak ada kamar di sebelah kamarmu? Sudah ditutup bertahun-tahun." Arga terdiam. Ia tahu betul bahwa semalam ada suara dari balik dinding itu. Arga membuka kain penutup cermin. Cermin itu penuh goresan, dan di pojoknya tertulis dengan kuku, "Aku tidak mau sendirian." Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, Arga melihat seorang perempuan di belakangnya. Wajahnya hancur, matanya gelap, dan bibirnya bergerak. "Sekarang giliranmu." Koper di sudut terbuka perlahan. Isinya tulang belulang, rambut panjang, dan jam tangan wanita. Jam itu menunjukkan waktu yang sama dengan jam di dinding luar. Jam 2.13. Besok paginya, warga menemukan rumah kos itu kosong. Tidak ada Arga, tidak ada suara. Bu Sarti bilang, Arga sudah pergi pagi-pagi sekali. Tapi, beberapa malam kemudian, tetangga kembali mendengar suara ketukan dari kamar kos itu. Selalu di jam yang sama. Dan jika kamu cukup nekat untuk mendekat, kadang kamu bisa mendengar suara lirih. "Tolong, aku juga cuma penyewa." Jika kamu menemukan kos murah yang terlalu sepi, coba tanyakan siapa saja penghuninya. Karena bisa jadi kamu bukan satu-satunya. Jangan lupa subscribe untuk cerita horor lainnya. Jika kamu punya cerita horor nyata, kirim ke rizkyfarelmedia@gmail.com dan akan kami angkat di episode selanjutnya.